saya tahu atau saya pernah berbuat dosa, tapi beliau tidak sebutkan, saya pernah berbuat dosa, pelanggaran yang itu kecil di mata saya, mungkin sebuah pelanggaran kecil, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan saya dari sholat subuh berjamaah sebulan. Jadi kalau ada orang di antara bapak-bapak yang sholat subuh kebablasan tidur, itu ada dosa. Beliau mengatakan bahkan karena dosa kecil itu sudah cukup sebulan saya terharamkan sholat subuh berjamaah. Ada di antara mereka yang mengatakan juga di antara para sahabat dan ulama tabi'in, saya gabungkan perkataan-perkataan mereka, banyak di antara mereka yang mengatakan dan hampir sama semuanya. Mereka mengatakan kami tahu ya, atau saya mengetahui perubahan ada dosa yang saya lakukan pada saat terjadi perubahan pada pasangan saya. Suaminya kah marah-marah, istrinya kah buat ulah, anaknya kah buat ulah. Itu berarti permasalahan ada dalam diri dia. Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaannya cara biar subuh nggak kelewat aja gimana ya? Nah, caranya jangan kelewat. Ustaz gimana caranya supaya subuh nggak kelewat? Caranya jangan kelewat gitu aja. Supaya tidak kelewat, ya bangunnya jangan kesiangan. Bangun sebelum subuh. Gimana supaya bangunnya nggak kesiangan sebelum subuh? Disiapkan sebelum tidurnya. Ya pertama diniatkan supaya bangun sebelum subuh. Karena amal itu bergantung niat. Niat itu melahirkan motivasi dan kekuatan. Dan menjadikan itu sebagai prioritas. Itu yang dimaksud hadis Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari di hadis yang pertama, dalam topik yang pertama, kitab Bad'ul Wahyi. Kemudian nomor 1, an Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ini lillahi wa rasuli ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, semua pekerjaan itu bergantung kepada niat. Niatnya maksudnya apa? 1, apakah jadi ibadah atau enggak? Ya, sekarang saya mau makan, diniatkan karena Allah supaya melahirkan energi, dengan energi itu bisa meningkatkan banyak ibadah. Kan setelah itu apa? Niat tadi itu ada usaha, pasang alarm. Ya, kalau sekarang subuhnya misalnya jam 4 lewat 9, taruhlah 9 misalnya kan, Anda setel kalau perlu di 3 kali tuh, jam 3 lewat seperempat, setengah 4 ya, nanti alarm pertama untuk mematikan alarm kedua, karena biasanya ngantuk tuh, kalau udah masih ngantuk tuh kan apa sih bahasa Jermannya tuh, nundutan ya, masih nundutan tuh ya, masih begini-begini tuh, ndut kan, maka orang Sunda menyebutnya nundutan, karena ndut begini tuh, maju-maju tuh ya. Anda pasang alarm jam 3, nanti pasang lagi 3/4 kan, jadi alarm pertama untuk mematikan alarm kedua kan. Alarm kedua untuk siap-siap alarm ketiga, kan masih sadar tuh, alarm ketiga sudah mulai sadar, setengah 4 kan, nah di situ udah mulai siap-siap dan sebagainya. Nanti kalau sudah jadi ritme, metabolisme tubuh kita akan menyesuaikan, itu otomatis bangun sendiri, nggak pakai alarm lagi. Saya dulu saking nggak punyanya, waktu saya pesantren, saya nggak bisa beli alarm. Saya tanya guru saya, gimana teman-teman saya punya alarm, saya nggak punya, gimana caranya bangun supaya sebelum subuh saya bisa tahajud. Maka guru saya masih teringat sampai sekarang itu. Beliau katakan lembut sekali. Ada alarm yang paling hebat katanya, minta alarmnya dari Allah, berdoa, minta. Nah itu, dari itu Masya Allah dibangunkan kita, ya bangun kita. Kadang Masya Allah minta, ya Allah saya pengen bangun jam 3, dari setengah 3 bisa bangun itu, tiba-tiba bangun tuh kan, ya tiba-tiba bermimpi sesuatu yang membuat kita bangun, dengar suara yang membuat kita bangun. Ya, pada hakikatnya itu petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Saya berkali-kali ingin berubah, bisa istiqomah dan tepat waktu dalam beragama. Apakah dalam tubuh saya ada syaitannya? Dan bagaimana cara meruqyah? Saya pernah meruqyah orang yang susah bangun subuh. Ya, alhamdulillah, ternyata keluarlah syaitan yang menjadi penolong dia. Ya, keluarlah khodam yang dia pakai belasan tahun yang lalu. Begitu. Bisa jadi orang yang menghalang Anda, sesuatu yang menghalang Anda untuk sembuh dengan Al-Quran ini, dengan ruqyah ini, menghalang Anda untuk beribadah ini adalah syaitan. Bisa dilakukan ruqyah dengan ruqyah yang tajam, ruqyah yang signifikan. Bacalah surah Al-Baqarah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, semoga semua yang ada di sini kasih istiqomah, keluarganya dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus yang bertanya hal ini, Ana ingin bertanya, amalan apa yang bisa membuat Ana tidak sulit untuk bangun sholat subuh? Sebelum tidur Ana berwudu dan membaca doa tidur. Jazakallah khair. Nah, subhanallah jemaah, ada beberapa sunnah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kalau diamalkan insya Allah sholat subuhnya tak berat. Yang pertama, dilarang, bukan dilarang ya, dibenci sama Rasul sallallahu alaihi wasallam itu
begadang setelah Isya. Ngobrol. Sekarang nggak ngobrol. Yang ngobrol pakai HP. Sama aja. Ustaz Ana, alhamdulillah Ustaz Ana sekarang kalau habis Isya nggak pernah ngobrol lagi sama orang. Iya, tapi sampai HP sampai jam 11. Kadang kala sama juga. Ada yang ngobrol sama TV. Dia pegang remote, bismillah. Nah, iya, itu yang menyebabkan bangun subuh sulit. Karena tidurnya kemalaman. Rasulullah SAW, subhanallah, beliau habis Isya ngobrol sama siapa? Sama istri. Pulang habis sholat Isya dari Masjid Nabawi, beliau ngobrol sama istrinya sebentar. Ini ceritanya para sahabat. Setelah itu beliau tidur. Sehingga orang ini nggak bisa tidur terlalu panjang, jemaah. Artinya ada alarm untuk bangun dia. Antum bisa tidur 24 jam? Nggak ada. Ada orang bangun, ya Allah. Dia bangun lagi. Karena memang ada alarm itu. Tapi kalau orang itu tidurnya kurang, ya dia sulit dibangunin. Antum kalau tidurnya cukup, insya Allah bangun. Dan orang-orang desa, Masya Allah, kalau kita lihat memang listrik ini nikmat dan fitnah. Orang-orang kampung itu Masya Allah, habis Isya sepi jalan. Jam 3 itu kampung sudah hidup, jemaah. Orang berangkat ke sawah, kemana, hidup. Kok bisa mereka bangun jam 3 dalam kondisi fit? Karena tidurnya cukup. Maka kita mulai biasakan itu. Tidurnya cukup. Selain zikir-zikir ya, doa sebelum tidur, ambil wudu, kemudian tidurnya yang benar. Banyak wirid-wirid sebelum tidur yang perlu dibaca. Di antara baca surat Tabarak, umpamanya kalau dia bisa baca itu. Maka insya Allah, Ustaz, Ana nggak bisa tidur. Antum kalau nggak bisa tidur, baca Quran. Kenapa? Itu setannya nggak suka sama antum baca Quran. Antum bikin ngantuk. Ini Allah, ini begadang baca Quran tambah banyak pahalanya, kata dia. Setan itu juga berpikir positif negatifnya, mah. Nah, ada kalau orang ini bangun baca Quran, buat setan dia dapat pahala. Tapi kalau orang ini tidur baca Quran cuma 3 ayat, beda dengan dia baca 20 ayat pahala dia. Sedangkan setan berusaha untuk menyesatkan manusia dengan segala cara. Nggak bisa yang paling atas, dia mulai terus sampai yang mubah-mubah akan digodain setan dengan cara seperti itu. Mudah-mudahan bisa bangun. Kemudian ketika bangun, Rasulullah SAW itu duduk. Beliau duduk, famasahan nauma an wajhi. Beliau usap tidur dari mukanya. Kadang-kadang kan mata memang ya bangun tidur itu ada kotoran ini itu. Beliau berzikir pertama, kemudian beliau duduk. Soalnya kalau kita nggak duduk jemaah, tidur lagi. Ana rasakan kalau sudah alarm bunyi, tidur lagi. Tapi kalau duduk, mau nggak mau dia sudah ada gerakan di tubuh dia. Sehingga dia usap matanya, tadi sambil baca doa, insya Allah dia bisa bangun. Dan jangan membiarkan bisikan setan. Setan kan ngomong, alaika lailun tawil, Allahu Akbar. Ana sering dengar itu jemaah. Kadang-kala kita bangun jam 3, Allah masih panjang nih, insya Allah bangun nanti 3:30. Akhirnya adzan bangunnya. Gara-gara setannya ngomong malamnya masih panjang gitu, masih bisa nambah nih sedikit. Jangan nambah, antum bangun sudah jemaah. Bangun insyaallah seperti itu. Hada wallahu a'lam.